Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi kembali perihal cara setting opsi pengembang untuk kebutuhan game ya di device Realme tentunya. Setelah kemarin saya membuat video opsi pengembang khususnya itu di bagian ukuran penyangga log ya. Dan kita di sini bakalan bahas aja untuk beberapa opsi pengembang lain yang bisa para user Realme edit atau setting di opsi pengembangnya masing-masing. Kita masuk aja ke tentang ponsel, kemudian ada versi pita dasar dan kernel. Nah, di sini di nomor kompilasi ya diklik beberapa kali sampai nantinya muncul masukkan kata sandi layar kunci. Nah, kalau sudah seperti ini Anda kini telah ada di mode pengembang, berarti sudah berhasil ya ke mode pengembangnya. Kemudian masuk ke pengaturan tambahan. Di pengaturan tambahan ada yang namanya opsi pengembang setelah kita mengaktifkan fitur tersebut. Oke, nah kemarin itu saya bahas kan ya. Dan banyak yang nanya juga, Bang, kalau misalnya paksa MSAA itu seperti apa ya? Bang, kalau ukuran penyangga pengeluknya digedein seperti apa? Nah, yang pertama itu untuk ukuran penyangga pengelog. Ukuran penyangga pengelog ini ya berpengaruh terhadap multitasking device kita. Kalau misalnya digedein ke 16 MB seperti ini, untuk multitaskingnya lancar banget, smooth banget. Tapi nanti ketika bermain game gitu ya bakalan ngeframe ya. Karena untuk data yang diproses itu gede banget 16 MB. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan ngegame, kalian bisa pilih aja dimatikan atau di 64 kilobit. Semakin kecil ukuran penyangga pengelognya, nanti untuk performanya di game bakalan semakin bagus. Tetapi resikonya nanti ketika multitasking dan masuk lagi ke game bakalan reload gitu ya. Oke, kita coba matikan misalnya ya. Kemudian ada yang namanya preferensi driver grafis. Preferensi driver grafis yang namanya driver grafis berarti bakalan ngaruh banget ke grafis yang ditampilkan ketika bermain game. Mau diaktifkan silakan, mau tidak juga nggak apa-apa. Oke, setelah driver grafis ada yang namanya itu paksa MSAA 4 kali ya. Kita scroll di bawah. Wait bentar. Nah, di sini teman-teman paksa MSA 4 kali. Artinya ketika kita memaksa untuk mengaktifkan dari fitur ini, nanti grafis game kita bakalan lebih bagus juga ya. Akan tetapi bakalan berpengaruh ke device kita. Device-nya nanti baterainya bakalan cepat boros. Karena apa? Karena device-nya memproses grafis yang terlalu tinggi dan lama-kelamaan karena baterainya panas bakalan ngeframe gitu ya, bakalan nge-lag kalau misalnya paksa MSAA ini diaktifkan. Ya semua fitur juga ketika diaktifkan pastilah ada resikonya gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada nonaktifkan penimpaan HW. Untuk nonaktifkan penimpaan HW ini berkaitan dengan CPU dan GPU. Dan di sini ya selalu gunakan GPU untuk komposisi layar. Artinya nanti untuk pembagian tugas dari device-nya tidak hanya oleh CPU doang gitu ya. Jadi ada keterlibatan antara CPU dan GPU. Oke ya. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat ada batasi proses di belakang latar. Kita tahu semua bahwa di Android 11 ini RAM-nya boros banget gitu ya. Sehingga di opsi pengembang diberikan pilihan batas proses latar belakang. Ada batas standar artinya disesuaikan dengan versi Android-nya ya. Tidak ada proses latar belakang artinya ketika kita membuka aplikasi dan ingin masuk lagi ke aplikasi tersebut bakalan otomatis reload karena tidak ada proses di latar belakang. Atau di sini diberikan pilihan paling banyak 1 proses sampai paling banyak 4 proses. Tinggal dipilih aja sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya di sini memilih yang batas standar aja. Dan kalau teman-teman ingin memilih tidak ada proses latar belakang, nanti device-nya bakalan
siramnya itu bakalan hemat gitu. Karena apa? Karena tidak ada proses aplikasi yang bergerak di latar belakang, dengan resiko atau konsekuensinya notifikasi gitu ya. Kemudian ketika kita multitasking pasti bakalan reload karena aplikasi tersebut tidak bergerak di belakang latar. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk opsi pengembang pada kali ini. Dan bagi kalian yang semisalnya mau ngomboin gitu ya, mau ngomboin si opsi pengembangnya, kalian bisa combo aja paksa MSAA dengan nonaktifkan lapisan HW. Dengan mengaktifkan kedua fitur ini, nanti untuk grafisnya bakalan bagus banget ya. Akan tetapi tadi si baterainya bakalan boros gitu ya. Oke, dan bakalan cepat panas juga kalau si grafisnya ditinggiin. Dan yang paling penting ini ada di bagian ukuran penyangga log gitu ya. Semakin kecil dan semakin besar seperti apa untuk dampaknya. Oke, mungkin hanya ini informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang nanya paksa MSA 4 kali. Kemudian ada yang nanya juga lapisan HW. Semoga terjawab di video ini. Oke, jikalau kalian suka silahkan di like. Jikalau tidak suka silahkan di dislike saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.